Baiklah, selamat datang kembali ke podcast kami berdua. Seperti biasanya, saya ditemani oleh Mas Yoga Dwi Santoso dan saya sendiri yang Rifki Mardika. Dan kami berharap podcast kami dapat mungkin mengisi waktu kosong para pendengar podcast kami dan juga tentu saja kami kembali dengan pembahasan yang lebih menarik tentu saja dari yang sebelumnya. Kali ini kami akan membahas good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Oke, mungkin tanpa banyak muka Dimas, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, Mas Yoga. Kita mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan smart governance ini? Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Rifki. Senang bisa ngobrol kembali dalam podcast kali ini. Mas Rifki bertanya tentang apa yang dimaksud smart governance ya. Smart governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, inovasi, data, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, mungkin ya, karena istilahnya smart governance, mungkin pada masyarakat awam mungkin ya, smart governance itu soal aplikasi atau mungkin website pemerintahan, tapi bukan hanya sekedar itu ya Mas Yoga ya. Tentu bukan cuma aplikasi dan website saja. Banyak orang mengira bahwa smart governance hanya tentang membuat aplikasi. Padahal inti utamanya adalah bagaimana teknologi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah publik secara nyata. Kalau hanya membuat aplikasi, tetapi masyarakat menjadi kesulitan dan tidak terintegrasi, membuat pelayanan tetap lambat, maka itu belum bisa disebut smart governance yang berhasil. Berarti di situ juga ada aspek budaya kerja, terus ada kualitas pelayanan juga. Bukan seperti itu ya Mas Yoga? Ya, ada aspek budaya kerja dan kualitas pelayanan. Smart governance di sini harus didukung oleh SDM yang kompeten, budaya kerja yang adaptif, pemimpin yang visioner, serta kolaborasi antar unit. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama mengenai good practice. Menurut Mas Yoga nih, apa sih contoh good practice dalam mewujudkan smart governance itu? Dalam konteks smart governance, good practice biasanya memiliki beberapa ciri. Satu, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Dua, proses kerja menjadi lebih transparan. Ketiga, data terintegrasi. Keempat, masyarakat dapat mengakses layanan jauh lebih mudah. Kelima, adanya inovasi yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Keenam, terdapat evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Oke, eh, supaya bukan hanya sekedar teoritis nih, berikan dong contoh konkret penerapannya. Contoh konkret di kehidupan nyata ya, misalnya eh, penerapan layanan administrasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat harus mengurus dokumen secara online tanpa harus datang ke kantor. Contoh lainnya, penggunaan dashboard monitoring yang memungkinkan pimpinan memantau progres pekerjaan secara real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Selain itu, adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis digital juga termasuk good practice karena meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Oke, Mas Yoga, sebagai ASN sendiri nih, apa sih manfaat good practice itu kalau dilihat dari sisi ASN seperti kita ini? Manfaat kita bagi SN tentu sangat besar. Contohnya, pekerjaan menjadi lebih efisien, pengelolaan data jauh lebih rapi, koordinasi jadi lebih cepat, resiko kesalahan administrasi tentu berkurang. Tentu saja pengawasan menjadi lebih mudah. Sedangkan kalau untuk masyarakat, pelayanan yang diterima lebih cepat, proses lebih transparan, biaya dan waktu yang digunakan tentu lebih hemat. Dari hal itu, pasti kepercayaan kepada pemerintah meningkat. Jadi smart governance itu bukan hanya berkaitannya dengan ASN itu sendiri ya, tapi juga ada sisi lainnya kepada masyarakat. Salah satunya peningkat kepercayaan publik kepada institusi pemerintah itu sendiri ya Mas Yogi. Tentu sangat berkaitan ketika pelayanan publik semakin baik, transparan,
dan responsif, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap pemerintah. Nah, tadi kita sudah membahas good practice-nya. Sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya, yaitu bad practice. Menurut Mas Yoga nih, apa saja sih praktik buruk yang sering terjadi dalam penerapan smart governance ini? Ada beberapa nih praktik buruk yang cukup sering terjadi saat ini. Satu, digitalisasi hanya sebatas formalitas. Artinya, instansi membuat aplikasi hanya untuk terlihat modern, tetapi aplikasi tidak benar-benar membantu masyarakat atau bahkan sulit digunakan. Kedua, kurangnya integrasi data. Banyak instansi memiliki sistem sendiri-sendiri sehingga data menjadi terpisah dan tentu saja pelayanan menjadi tidak efektif. Ketiga, minimnya pelatihan SDM. Teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan optimal jika pegawai atau penggunanya tidak memahami cara penggunaannya. Oke, berarti digitalisasi itu bukan langsung sama dengan good practice ya, tapi juga bisa jadi menjadi bad practice juga dalam governance. Ya, tentu saja tidak. Bahkan ada kasus di mana digitalisasi justru memperumit pelayanan karena proses lama tidak disederhanakan terlebih dahulu. Misalnya nih, sebelumnya nih ya, masyarakat harus membawa 5 berkas fisik. Setelah digitalisasi, ternyata masyarakat masih juga harus membawa 5 berkas fisik dan mengunggah berkas itu ke dalam aplikasi. Tentu saja itu bukan efisiensi. Jadi hanya memindahkan proses manual ke digital tanpa adanya eh, good practice, bukan berarti langsung memperbaiki sistem ya. Benar sekali Benar Mas sekali, Rifki. smart governance harus berorientasi pada penyederhanaan proses, bukan sekedar mengubah kertas menjadi file digital. Oke, tadi kita sudah membahas dampak good practice. Sekarang sebaliknya lagi nih. Apa sih dampak bad practice jika hal itu terus terjadi, Mas Yoga? Jika terus terjadi, dampaknya ada beberapa. Satu, penggunaan anggaran menjadi tidak efektif. Masyarakat kehilangan kepercayaan. ASN atau pengguna menjadi bingung karena banyak sistem yang tumpang tindih. Pelayanan menjadi lebih lambat. Inovasi hanya berhenti sebagai formalitas saja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat transformasi birokrasi. Oke, mungkin kita udah membahas secara umum good practice dan bad practice-nya. Tapi kita belum nyampe ke faktornya nih. Menurut Mas Yoga, apa sih faktor utama yang mendukung keberhasilan smart governance? Faktor utama yang mendukung, satu, kepemimpinan yang visioner. Pemimpin harus memiliki komitmen terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, SDM yang adaptif. ASN atau pengguna aplikasi harus mau belajar dan berkembang mengikuti perubahan teknologi. Ketiga, kolaborasi. Smart governance tidak bisa berjalan secara sendiri. Dibutuhkan kerjasama antar instansi, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat. Keempat, infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Mungkin dari tadi kita membahas soal digitalisasi, segala macam. Mungkin yang ditangkap nih, smart governance itu sama dengan hanya tugas bagian IT. Padahal bukan ya Mas Yoga ya? Ya benar Mas Rifki, bukan hanya dari IT saja, ini adalah tanggung jawab seluruh organisasi. Transformasi digital bukan hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik. Mungkin Mas Yoga bisa memberikan contoh tokoh nasional yang dalam hal ini yang mewujudkan good practice dalam good governance. Mungkin sebagai ASN di lingkungan KPU, Mas Yoga bisa memberikan contoh tokoh nasional dari KPU, Mas Yoga? Bisa contoh tokoh dari lingkungan KPU yang saya kagumi adalah salah satunya Bapak Hashim Asyari. Oke, apa alasan beliau menjadi favorit Mas Yoga nih dalam penerapan good practice
dalam smart governance? Karena selama menjabat, beliau sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beliau terus melakukan pendorongan penguatan digitalisasi sistem pemilu dan peningkatan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa contoh yang dapat dilihat adalah satu, penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Kedua, pengembangan layanan digital terpadu. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keempat, dorongan percepatan transformasi digital birokrasi. Kelima, inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Selain itu, beliau juga sering sekali ngobrol pentingnya birokrasi yang cepat, adaptif, dan tidak berbelit-belit. Baik, sangat menarik ya. Bahwasanya Pak Hashim tidak hanya fokus terhadap digitalisasi ASN, tapi juga menekankan pentingnya birokrasi yang cepat, adaptif, dan tidak berbelit-belit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memperluas atau menularkan good practice ini ke unit kerja lain, Mas Yoga? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menularkan ke unit kerja lain, yaitu melakukan sharing knowledge dan pelatihan, membuat standar operasional yang jelas, memberikan pendampingan kepada unit kerja lain, membangun budaya inovasi, memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang berhasil melakukan inovasi, serta memanfaatkan teknologi untuk berbagi praktik baik secara tepat. Oke, sekarang kita bahas apa sih penyebab utama kegagalan dalam penerapan smart governance ini, Mas Yoga? Penyebab kegagalannya biasanya diliputi satu, kurangnya kompetensi SDM. Kedua, tidak adanya perencanaan yang matang. Ketiga, digitalisasi dilakukan hanya sebagai formalitas mata. Empat, kurangnya koordinasi antar unit kerja. Kelima, resistensi terhadap perubahan. Keenam, sistem yang tidak sesuai kebutuhan dengan pengguna. Oke, apa sih cara alternatif, cara terbaik untuk menghindari bad practice dalam smart governance ini? Cara terbaik ya, alternatif terbaik mungkin menerapkan transformasi digital secara bertahap dan terukur. Jangan langsung fokus pada teknologi yang canggih, tetapi fokuslah terlebih dahulu pada kebutuhan masyarakat dan penyederhanaan proses kerja. Selain itu, organisasi juga perlu membangun budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan terbuka terhadap perubahan. Oke, sangat menarik. Mungkin kita langsung ke sesi terakhir ya. Apa sih pesan yang Mas Yoga miliki untuk ASN, terutama diri kita sendiri nih, sebagai ASN generasi muda yang baru terkait smart governance ini? Mohon Mas Yoga, pesannya. Mas Rifki, pesan saya sih sederhana saja ya. Pertama, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di era digital saat ini, ASN atau kita PNS harus mampu menjadi agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Jangan takut belajar teknologi baru. Jangan takut mencoba inovasi. Karena smart governance bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita memberikan manfaat terbaik pada masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun birokrasi yang lebih modern, transparan, efektif, dan humanis. Luar biasa. Sepertinya itulah tanda akhir podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Yoga atas sharing knowledge-nya. Dan kami berdua berharap apa yang menjadi pembahasan kami di sini dapat mungkin sedikit banyaknya menjadi pelajaran. Tidak hanya untuk orang lain, terutama bagi pribadi kami berdua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.